Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk keluar rumah memakai masker. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Dinda. Dinda kenapa tidak masuk? Oh, ada keperluan keluarga ya. Anak-anak tetap semangat dan tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya. Anak-anak ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Betul sekali, hari ini kita akan mempelajari Bahasa Indonesia materi teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan menganalisis siswa dapat menjelaskan teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, dengan mempresentasikan, siswa dapat menjelaskan teks eksplanasi dengan tulis, visual dengan benar. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa pengertian dari teks eksplanasi? Ada yang tahu? Wah, masih ada yang belum tahu nih pengertian dari teks eksplanasi. Baik, Ibu akan menjelaskan ya tentang teks eksplanasi. Tolong didengarkan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang di dalamnya memuat tentang mengapa dan bagaimana dari sebuah topik. Topik dalam teks eksplanasi berupa fenomena sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Teks eksplanasi memiliki 3 macam. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Nah, teks eksplanasi terbentuk dari pernyataan umum di paragraf pertama. Kemudian dijelaskan di paragraf berikutnya dan ditutup oleh interpretasi penulis atas pernyataan tersebut. Ada beberapa pernyataan umum berisi pernyataan. Yang pertama, tentang suatu topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, proses kebenarannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Ada yang tahu bagaimana menentukan topik dalam teks eksplanasi? Wah, masih ada yang belum tahu nih bagaimana cara menentukan topik dalam teks eksplanasi. Baik, Ibu akan menjelaskan ya langkah-langkah menentukan topik dalam teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks keseluruhan. Yang kedua, memahami isi teks. Yang ketiga, mengambil kesimpulan atas topik atau tema dari bacaan. Beberapa contoh dari teks eksplanasi yang berjudul banjir. Ini adalah paragraf pertama. Ini adalah paragraf kedua. Dan yang terakhir ada paragraf ketiga. Setelah Ibu kasih contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir, apakah kalian sudah paham tentang teks eksplanasi? Jika sudah paham, marilah kita menganalisis setiap paragrafnya. Ayo kita menganalisis ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klarifikasi, sejarah, dan asal-usul. Menurut kalian, paragraf mana yang merupakan pernyataan umum? Betul sekali, ada di paragraf pertama. Pernyataan tersebut adalah banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Nah, yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang Ada yang tahu paragraf keberapa yang merupakan deretan penjelas? Betul sekali.
ada di paragraf kedua. Berikut adalah contoh teks dari penjelas. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air, seperti sungai atau danau, yang meluap atau melimpah dari bandungan sehingga air keluar dari sungai. Yang ketiga ada interpretasi. Berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Ada yang tahu paragraf keberapa yang merupakan interpretasi? Betul sekali, ada di paragraf ketiga. Berikut adalah contoh dari teks eksplanasi. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang ramah banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Apakah kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Nah, jika kalian sudah paham, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu membuat teks eksplanasi yang temanya fenomena sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Yang pertama, kita sudah mengetahui penjelasan dari teks eksplanasi. Yang kedua, struktur dari teks eksplanasi. Yang ketiga, langkah-langkah dari teks eksplanasi. Dan kita juga sudah menganalisis teks eksplanasi. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.